Coba deh bayangin, sebuah candi raksasa yang megah berundak-undak sampai ke langit. Indah banget kelihatannya. Ini adalah mahakarya luar biasa yang dibuat oleh tangan-tangan nenek moyang kita di Nusantara. Tapi ironisnya, ini adalah raksasa yang pernah kita lupakan. Dan mungkin sampai sekarang pun kita belum sepenuhnya sadar betapa hebatnya dia. Sering banget kan kita dengar pertanyaan ini kalau kita ngomongin keajaiban arsitektur dunia, kira-kira apa sih mahakarya yang bisa kita banggakan? Jawabannya tentu saja kita punya. Dan gak kalah hebatnya, kita punya Borobudur. Ini bukan cuma tumpukan batu biasa loh. Ini adalah cerminan dari sebuah peradaban dengan teknik arsitektur yang super canggih dari kerajaan besar yang pernah berjaya di tanah ini. Oke, sekarang kita coba telusuri lebih dalam. Gimana sih ceritanya mahakarya ini bisa berdiri? Dan teknologi apa coba yang mereka pakai zaman dulu? Jadi ceritanya gini, semuanya dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu. Waktu itu, ada seorang raja dari dinasti Shailendra, sebuah wangsa maritim yang sangat kuat, yang punya visi besar. Saking besarnya proyek ini, pembangunannya nggak selesai dalam satu masa pemerintahan aja, tapi dilanjutkan dari raja ke raja selama puluhan tahun. Nah, ini yang menarik. Apa sih motivasi di baliknya? Ternyata, sang raja punya dua tujuan utama. Pertama, jelas, untuk mendirikan tempat suci untuk beribadah. Tapi yang kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah untuk pamer ke dunia. Untuk nunjukin betapa maju dan jayanya bangsa mereka saat itu. Keren kan? Dan proses pembuatannya, wah, ini luar biasa banget untuk zaman itu. Dipimpin oleh seorang arsitek kerajaan, mereka mengajak rakyatnya gotong royong, menggali batu-batu vulkanik raksasa, memotong, dan mengukirnya dengan detail yang luar biasa. Terus, batu-batu itu disusun satu persatu dengan sistem pengunci yang canggih, yang bikin candi ini tahan guncangan gempa. Ini bukti nyata kecanggihan teknologi masa lalu. Setiap sudut candi ini tuh punya makna. Ada stupa raksasa, ada arca atau patung dengan berbagai posisi tangan yang punya arti spiritual, dan tentu saja relief-relief yang terukir di sepanjang dinding. Semuanya itu saling nyambung, menceritakan kisah tentang raja, nasihat kehidupan, sampai gambaran tentang alam semesta. Keren banget. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ada babak yang, cukup kelam dalam ceritanya. Pertanyaannya, apa benar sih peninggalan sebesar dan semegah ini pernah terlupakan begitu saja oleh sejarah? Dan jawabannya, iya, benar sekali. Seiring berjalannya waktu, dinasti yang membangunnya runtuh, pusat kekuasaan bergeser, akhirnya Borobudur pun ditinggalkan, terbengkalai dan terlupakan selama ratusan tahun. Alam pun seolah-olah mulai mengambil alih. Selama berabad-abad, candi ini digerus hujan, terkikis panas matahari. Dan puncaknya, beberapa kali letusan Gunung Merapi menutupinya dengan lapisan abu vulkanik yang tebal, membuatnya benar-benar hilang dari peradaban. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Ini jadi titik baliknya. Momen ketika raksasa yang tertidur ini akhirnya ditemukan kembali dan mulai dibangkitkan dari tidur panjangnya. Proses membangunkan raksasa ini lagi itu panjang banget. Dimulai tahun 1814 saat jejaknya pertama kali ditemukan, lalu ada perbaikan besar-besaran di awal abad ke-20, puncaknya adalah pengakuan dari UNESCO di tahun 1991. Dan sampai hari ini, upaya renovasi dan pelestarian itu terus-menerus dilakukan. Nah, ini poin pentingnya. Bukan cuma kita yang bilang ini berharga. Seluruh dunia percaya dan setuju bahwa Borobudur adalah warisan dunia yang harus kita jaga bersama-sama. Pengakuan dari UNESCO ini bukan main-main. Ini yang mengukuhkan statusnya secara resmi sebagai candi Buddha terbesar di seluruh dunia. Sebuah status yang luar biasa, kan? Nah, ini membawa kita ke hari ini, ke kita semua. Borobudur itu bukan cuma artefak sejarah yang ada di museum. Ia adalah harta karun kita, sekaligus tantangan dan tanggung jawab kita di masa sekarang. Jadi, mari kita perjelas lagi posisinya. Borobudur adalah warisan sejarah Nusantara yang membuktikan kejayaan masa lalu. Dia juga punya pengakuan global sebagai situs warisan dunia. Artinya, ini adalah harta bangsa yang harus kita rawat no matter what. Tapi, di balik semua kebanggaan ini, ada satu fakta yang, jujur aja, agak bikin miris. Lihat angka ini, 10 kali lipat. Angka ini nunjukin perbandingan yang mengejutkan. Ternyata, Candi Borobudur masih 10 kali lebih sepi kalau kita bandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke candi-candi serupa di negara tetangga kita, jauh banget bedanya. Kesenjangan ini jelas memunculkan satu pertanyaan besar. Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Masalahnya itu bukan di candinya,
Borobudur itu sama sekali tidak kalah megah, tidak kalah indah, atau tidak kalah bersejarah. Sama sekali tidak. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang mungkin agak menusuk ya, untuk kita renungkan bersama. Jangan-jangan bukan candinya yang kurang, tapi barangkali kitalah yang belum cukup peduli pada harta karun yang ada di negeri kita sendiri?